Ditampilkan sebuah lokasi yang merupakan kepulauan dan terletak paling utara di bumi. Dua sahabat dari US, Ray dan Alan, tiba di satu-satunya bandara di daerah tersebut. Mereka di sini untuk melakukan syuting sebuah program atau acara petualangan yang dipandu oleh Ray, sementara Alan adalah produser sekaligus sutradara. Belum apa-apa, baru saja tiba, masalah sudah muncul berkat kedunguan Ray yang tidak mempersiapkan transportasi darat. Hal ini membuat Alan cukup kesal karena mereka harus mengejar waktu sebelum kapal berangkat, yaitu 15 menit lagi. Untungnya Ray adalah orang yang aktif dan mudah bergaul, sehingga tak sulit baginya untuk menyapa siapapun yang ada di sekitar demi mendapatkan bantuan. Salah satunya adalah seorang pria lokal yang sejak tadi nongkrong tak jauh dari mereka, yang mana kebetulan pria lokal itu memiliki usaha taksi dan segera menghubungi salah satu unit yang tersedia. Setelah menunggu beberapa menit, keduanya dijemput dengan menggunakan mobil van dan dibawa ke tujuan. Tak lama kemudian, mereka diturunkan di sebuah pelabuhan di mana kapal yang membawa mereka telah menunggu. Setibanya di sana, seorang pria bernama Sean menyambut, mengaku sebagai juru kamera amatir. Diketahui bahwa mereka mempekerjakannya baru 2 hari yang lalu akibat kru mereka tidak bisa ikut karena masalah visa. Semuanya saling beramah tamah kecuali Alan yang masih kesal karena mereka tiba di menit-menit terakhir sehingga tidak memperkenalkan diri dan bahkan tidak melirik Sean. Beruntung, Ray segera meminta maaf, menjelaskan keanehan sang teman yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam hati. Adegan pun berpindah menampilkan mereka semua sudah berada di atas kapal, di mana kita mengetahui seberapa pemulanya Sean. Dia adalah mantan tentara yang belum pernah terlibat acara TV apapun. Kemudian semuanya berkumpul di sekitar seorang pemandu bernama Jim yang menyapa dengan hangat. Keunikannya membuat para wisatawan tampak antusias dalam mendengarkan kata-kata sambutan. What's my name? Alan kemudian bergabung dengan Sean di ruang makan dan meminta maaf atas perilaku yang tidak menyenangkan sebelumnya. Dia kemudian menjelaskan tentang proyek yang mereka kerjakan dan mengapa mereka datang ke sini dari US. Ternyata, Sean tidak seramah yang dibayangkan. Dia cukup tertutup tentang kehidupan pribadi dan dengan cepat meninggalkan Alan untuk merekam bagian belakang kapal. Tak lama kemudian, setelah Sean pergi, Ray kembali untuk bergabung dengan sahabatnya di meja dengan membawa minuman. Meskipun ramah, tapi Ray ini orangnya kurang sopan dan jarang bersikap serius. Selama percakapan, perhatiannya tertuju pada kotak makan siang milik Sean. Karena penasaran, Ray pun membukanya tanpa ragu dan menemukan banyak peralatan audio di dalamnya. Dia juga tanpa ragu menyalakan dan menggunakan headphone untuk mendengarkan rekaman selama beberapa menit yang ternyata itu sepertinya nyanyian paus. Alan sebenarnya tidak senang dengan apa yang dilakukan sahabatnya, tapi Ray mendesak Alan untuk juga ikut mendengarkan sampai akhirnya Sean datang. Ray. It's weird. It's actually pretty relaxing. Adegan kemudian berpindah menampilkan Alan yang berusaha mengirim pesan singkat kepada sang istri. Momen ini sekaligus mengungkap bahwa mereka baru saja bertengkar dan Alan mencoba untuk meminta maaf. Namun sangat disayangkan, pesannya tidak bisa terkirim karena jaringan seluler tidak tersedia di area itu. Beberapa waktu kemudian, ketiga pria menuju dek dan mulai syuting intro untuk acara. Mereka bahkan meminta bantuan Jim, sang pemandu wisata, untuk memberikan sedikit guyonan demi menambah kejenakaan. Lalu saat mereka menyelesaikan sesi, Ray menemukan seekor burung camar yang sekilas terlihat mengalami luka cukup parah dan tentu saja ini tidak biasa. Jesus. Ya, apa yang sebenarnya terjadi?
Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja dan semoga selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Arctic Void. Film ini rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Darren Erman serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman meskipun saya belum kenalan. Baik, tidak usah kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, peristiwa ini membuat pria itu sedikit cemas, tapi karena Sean tidak melihat, maka Ray pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan. Ray kemudian pergi menemui Alan yang sedang duduk di bar dan tampak kesal. Dia mencoba menghibur sahabatnya, bertanya apakah semua baik-baik saja, namun sang sutradara bukannya tenang, tapi malah semakin kesal dan mengatakan bahwa pekerjaan ini menghancurkan pernikahannya karena sering jauh dari rumah dan anak sehingga berdampak pada kesehatan mental. Saat keduanya terus berbicara sambil berdebat, tiba-tiba saja terdengar keributan di luar. Ternyata para turis lainnya sedang menyaksikan pemandangan mengerikan seekor walrus membunuh anaknya sendiri. Ini mengejutkan semua orang dan bahkan Jim yang merupakan penduduk lokal karena tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Demi menenangkan suasana, Jim memanggil para turis untuk makan barbecue bersama di dek. Dia kemudian menjelaskan bahwa yang mereka makan adalah daging paus lokal yang merupakan makanan lezat di belahan dunia ini. Sementara semua orang makan, Ray menolak dengan sopan berpura-pura makan karena itu terlihat menjijikkan. Namun Alan yang lugu melahap beberapa potong sekaligus tanpa ragu. Tak lama kemudian, ia mengatakan merasakan sesuatu yang aneh pada perutnya sehingga harus pamit undur diri untuk ke kamar mandi. Setelah beberapa waktu, Alan bergabung kembali dengan Ray di dek belakang dan keduanya pun melanjutkan obrolan mereka. Sementara itu, Sean berada di dek depan merekam para turis yang sedang bersukaria. Dia melihat sekawanan burung terbang dan mengarahkan kameranya ke sana. Di saat yang sama, tampaknya Jim melihat sesuatu di kejauhan yang membuatnya cemas. Lalu tiba-tiba saja listrik padam dan seluruh kapal pun menjadi sunyi. Sean melihat sekeliling dengan bingung, terutama saat menyadari ternyata dek depan kosong. Namun dia tampaknya tidak terlalu terganggu dengan peristiwa ini, sehingga masuk ke dalam untuk menggunakan kamar mandi. Di sisi lain, Ray dan Alan pergi ke dek depan hanya untuk menemukannya benar-benar kosong. Barang milik penumpang lainnya berserakan di seluruh lantai. Mereka kemudian masuk ke dalam untuk mencari di setiap sudut kapal, tetapi ya, semuanya kosong. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kamar mandi dan sempat terkejut melihat dua rekannya. Alan menjelaskan bahwa kapal telah dikosongkan dan menanyakan kepada Sean tentang hal ini, berharap dia mengetahui sesuatu. Tapi Sean mengaku tidak tahu menahu, menyarankan mereka agar mencari lebih dalam lagi untuk menemukan petunjuk. Dia kemudian menuju ke ruang mesin di lantai bawah, di mana diam-diam mengeluarkan telepon satelit. Sean mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, tetapi alat komunikasi tersebut tidak berfungsi. Di sisi lain, Alan berdiri sendirian di dek menyaksikan video anak-anaknya yang ada di ponsel. Dia terlihat sangat emosional dan tiba-tiba mulai batuk darah. Sementara itu, Ray menemukan radio komunikasi di kabin kapten dan berusaha menggunakannya untuk memanggil bantuan. Sayangnya, sama sekali tidak ada respon meskipun telah mencoba beberapa frekuensi yang berbeda. Dia kemudian mengambil teropong dan mencoba melihat sekitar. Ada kelegaan yang terasa ketika Ray menyadari bahwa kapal berada di lokasi yang tak jauh dari daratan, di mana terdapat sebuah pemukiman di sana.
Ray segera menemui Sean dan memberitahu tentang kota terdekat. Setelah sedikit berdiskusi, keduanya setuju untuk menyiapkan sekoci demi mencapai daratan. Mereka kemudian mulai mengemasi semua barang-barang yang diperlukan, termasuk senapan. Sementara itu, Alan melihat kamera di lantai milik sekelompok turis Jerman. Dia memasukkannya ke dalam saku dan segera menuju ke dek belakang. Di sana, Ray memberitahunya tentang pemukiman terdekat dan meminta untuk segera mengemasi barang. Ray juga melihat luka di leher Alan, namun Alan sendiri tidak bisa menjelaskan karena tidak ingat bagaimana dan kapan luka itu muncul. Setelah merawat luka Alan, ketiganya pun naik ke perahu dan menuju daratan. Mereka segera mencapai tepi di mana Sean menyarankan agar tetap bersama karena pria itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketiganya kemudian menjelajahi kota dan anehnya tidak menemukan satu orang pun di sana. Setelah beberapa saat, mereka memasuki salah satu gedung dan mendengar suara berisik dari dekat. Hal ini mendorong mereka untuk mencari tahu dan ternyata suara itu dari seekor rusa yang berada di salah satu ruangan. Rusa itu terluka parah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pemandangan menyeramkan itu membuat mereka meninggalkan gedung dan memutuskan untuk sekali lagi mencari para penduduk. Setelah beberapa saat berjalan, ketiganya lagi-lagi mendengar sesuatu yang datang dari gedung terdekat. Mereka pun bergegas masuk hanya untuk menemukan TV yang mengeluarkan suara statis. Frustasi, Ray pun menendangnya dengan marah karena mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Di saat yang sama, Alan mulai mengerang dan tiba-tiba tumbang. Dia merasakan sensasi yang menyengat di kaki kiri, memaksanya untuk menggulung celana, dan diketahuilah ada luka baru yang muncul pada lututnya. Meskipun mengetahui kondisi Alan, Sean tetap mengharuskan mereka untuk terus melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, hanya Ray yang ikut dengan Sean, tapi dia berjanji untuk menjemput Alan jika menemukan sesuatu atau tak menemukan apapun. Beberapa saat kemudian, setelah keduanya pergi, Alan mulai menggigau. Dia keluar dari gedung dalam keadaan linglung dan terus berjalan sampai berada di antah berantah. Tiba-tiba saja Alan melihat seekor beruang kutub. Hewan itu juga tampaknya menderita karena beberapa luka pada tubuh. Beruntung, alih-alih menyerang, beruang itu mengabaikan Alan lalu pergi. Di sisi lain kota, Ray dan Sean menemukan sebuah gedung apartemen dengan beberapa jendela dengan lampu yang menyala. Mereka dengan semangat masuk, berharap bisa bertemu seseorang. Begitu berada di dalam, mereka memutuskan berpencar untuk menggeledah gedung. Sean kemudian naik ke atas di mana dia mendengar musik dari salah satu kamar. Dia masuk dan menemukan pemutar piringan hitam sedang menyala tanpa ada orang lain di sekitar. Sementara itu, Ray memasuki salah satu kamar di lantai dasar hanya untuk menemukan semangkuk sup panas di atas meja. Merasa kelelahan, dia mencoba memikirkan semua yang terjadi. Tak lama berselang, Alan mendengar suara tembakan yang ternyata dari luar. Dia melihat suar yang ditembakkan ke langit dan menduga bahwa mungkin ada seseorang yang masih bertahan meminta bantuan. Dengan semangat, Ray kemudian keluar dari gedung untuk memeriksa. Lagi-lagi sangat disayangkan, ternyata yang menembakkan adalah Alan dan saat ini tampak kebingungan. Ray membawa sahabatnya itu ke gedung apartemen. Begitu tiba di dalam, Ray membaringkan Alan di salah satu sofa dan pergi menemui Sean. Kondisi Alan tampaknya semakin memburuk dan jelas bahwa dia membutuhkan bantuan medis secepatnya. Alan kemudian mengeluarkan kamera yang ditemukan di kapal dan mulai memeriksa, berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang terjadi. Kamera itu berisi video yang direkam oleh para turis Jerman di dek kapal bagian depan. Alan menatap dengan rasa takut karena para turis tiba-tiba lenyap saat masih merekam. Selain itu, dia juga melihat Sean di sana dan dengan jelas menyaksikan semua yang terjadi.
Setelah menemukan ini, Alan mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dan berusaha memberitahu Ray. Namun Ray sedang asik mengobrol dengan Sean dan mengabaikan apa yang Alan coba katakan. Ray berpendapat bahwa mereka harus meninggalkan kota dan kembali ke laut sesegera mungkin. Sementara Sean berpikir bahwa mereka akan butuh setidaknya 4 jam untuk sampai ke sana. Dia berpendapat bahwa perahu tidak akan memiliki cukup bahan bakar untuk membawa mereka kembali ke kapal. Namun, Ray bersikeras dengan keputusannya sehingga keluar untuk mencari bahan bakar di pom bensin terdekat. Setelah beberapa saat, Sean mendekati Alan dengan kotak makan siang di tangan. Dia mengabaikan ocehan Alan dan segera memasangkan headphone sampai akhirnya suara yang terdengar membuat Alan tak sadarkan diri. Sean kemudian pergi keluar gedung untuk menenangkan diri dan memenuhi paru-paru dengan nikotin. Sementara Alan hanya tertidur sebentar, pria itu bangun akibat merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lalu di tempat lain, ditampilkan Ray yang mengisi bahan bakar dan beberapa waktu kemudian, ia kembali tepat waktu untuk membantu sahabatnya. Ray mengatakan mereka harus segera pergi, namun Alan malah menolak, bersikeras bahwa Ray harus menonton rekaman kamera milik si turis Jerman. Akhirnya Ray pun menuruti dan segera menemukan kebenaran yang tak terduga. Sean sedang merekam di dek depan sepanjang waktu, bahkan ketika semua penumpang kapal menghilang. Bingung dengan penemuan ini, Ray bergegas keluar dan berhasil mendesak Sean mengaku dalam sebuah perkelahian. Dia menuntut Sean untuk menjelaskan kebenaran. Akhirnya, rasa bersalah dan terancam membuat juru kamera itu buka mulut. Terungkap bahwa Sean adalah tentara bayaran yang disewa oleh militer. Dia dikirim dalam perjalanan untuk memfilmkan kemampuan senjata supersonik berteknologi tinggi. Jadi, semua orang-orang yang terpapar radiasi dari senjata itu akan menguap atau lenyap dengan seketika. Lebih lanjut, Sean menjelaskan bahwa perangkat yang dibawanya di dalam kotak makan siang berfungsi sebagai penangkal atau pelindung. Suara yang didengarkan yang seperti nyanyian paus itu membuat pendengarnya kebal dari dampak senjata. Itulah sebabnya Alan dan Ray tidak lenyap seperti orang-orang lain. Sean juga menyebutkan bahwa sekelompok tentara seharusnya sudah dikirimkan untuk menjemputnya dari kapal setelah semua penumpang lenyap. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menghubungi karena telepon satelit yang diberikan tidak berfungsi. Mendengar semua ini, Ray tercengang karena tidak percaya ada senjata semengerikan itu di dunia nyata. Selanjutnya, dia kembali ke dalam, tapi tidak berniat untuk menjelaskan ini kepada sahabatnya. Di sisi lain, Alan sendiri tampaknya telah menerima kenyataan bahwa dirinya akan berakhir. Ray juga menyadari hal ini, jadi dia memberi Alan waktu sendirian. Sementara Ray menunggu di luar, Alan merekam video perpisahan menggunakan ponselnya, di mana ia memberitahu istri untuk menjaga diri serta menjaga anak-anak mereka. Setelah selesai, Alan menyerahkan ponselnya kepada Ray, meminta Ray untuk pulang dengan selamat agar bisa menyampaikan pesan tersebut. Sejujurnya, Ray bingung melihat kondisi temannya. Di samping itu, dia juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi karena tidak ingin memperburuk situasi. Tapi ia tetap menerima ponsel tersebut, memasukkannya ke dalam tas tahan air bersama kamera milik si turis Jerman, lalu melemparnya ke laut, berharap orang lain bisa menemukannya. Beberapa waktu kemudian, telepon satelit Sean akhirnya bisa menerima pesan yang tentu saja dari atasannya. Pesan tersebut berbunyi bahwa mereka akan berada di pulau itu dalam 30 menit. Ini membuat Sean bersemangat sehingga segera bergegas kembali ke gedung untuk membagikan kabar ini kepada 2 rekan US-nya. Selanjutnya, 3 pria termasuk Alan yang dibawa dengan gerobak dorong meninggalkan tempat berteduh mereka. Sayangnya, perjalanan tak berlangsung lama. Mereka harus berhenti untuk beristirahat di gedung lain karena kondisi Alan yang semakin parah. Khawatir mereka akan terlambat, Sean memutuskan untuk pergi sendiri menuju titik ekstraksi. Dia juga berharap atasannya dapat melakukan sesuatu untuk membantu Alan meskipun tidak yakin dengan hal itu.
Sangat disayangkan, hanya beberapa saat setelah Sean pergi, Alan menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan sahabatnya. Sementara itu, Sean tiba di titik ekstraksi, berharap bisa segera menemui tim, tapi sangat mengejutkan. Semua tembakan seketika membuatnya tewas dan terkapar di atas daratan bersalju. Ray yang juga mendengar suara tembakan segera bersiaga dengan senapan. Di dekatnya ada telepon yang berdering secara tiba-tiba. Apakah Ray akan menerima panggilan tersebut dan siapakah gerangan yang menelpon? Film ditutup dengan menampilkan tas air yang mengambang di lautan seolah berharap ada yang menemukan untuk mengungkap semua kebenaran yang mengerikan. Dan tamat. Film ini mengingatkan kita tentang bahaya eksploitasi alam, menunjukkan skenario mengerikan yang terasa begitu nyata, membuat kita merenungkan kembali hubungan manusia dengan alam. Meskipun film ini menampilkan elemen fiksi ilmiah seperti kemampuan melenyapkan seluruh kota, inti ceritanya berakhir pada isu-isu nyata seperti senjata pemusnah massal dan genosida. Pesan dalam film ini jelas, jika kita terus memperlakukan alam sebagai musuh, kita akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Sebaliknya, kita harus memandang alam sebagai teman, merawatnya baik-baik demi menghindari bencana. Ya, sebuah kru film kecil tiba di Arktik untuk merekam segmen berikutnya dari acara perjalanan mereka yang sukses. Ray adalah pembawa acara yang menawan, sementara Alan berada di balik layar produksi. Sean, seorang sinematografer lokal, bergabung dengan mereka untuk mengabdikan semuanya dalam film. Segera terlihat jelas bahwa Ray dan Alan adalah orang yang sangat berbeda, tetapi memiliki kualitas yang akrab dalam pertengkaran mereka dan terasa seperti sahabat yang teruji oleh waktu. Film ini penuh dengan ketidakpastian. Alan misalnya merasa tertekan dengan pekerjaannya di acara itu. Dia harus jauh dari keluarga dalam waktu yang lama sehingga sangat merindukan mereka. Jadi ya, Alan ingin berhenti dari pekerjaan. Selain itu, Alan juga seorang pecandu alkohol yang kambuh setelah semua orang lenyap. Intinya, Alan bukanlah seseorang yang bisa diandalkan. Begitu pula dengan Sean. Dia banyak berbohong sejak awal dan kita tidak tahu apakah apa yang diungkapkan di akhir film adalah sepenuhnya benar. Mungkin saja dia sendiri telah dibohongi. Sama seperti Alan, Sean juga bukan orang yang bisa diandalkan. Disinilah film ini bersinar. Sepanjang cerita ada aura misterius dan menyeramkan yang membuat penonton meragukan semua yang didengar dan dilihat. Di bagian akhir, film ini dengan cerdas membiarkan semua kemungkinan tetap terbuka, termasuk nasib Ray yang tidak pasti. Meskipun banyak petunjuk yang mengarah pada organisasi atau badan rahasia yang menguji senjata tanpa peduli dampaknya terhadap alam dan manusia, kita tidak bisa benar-benar yakin. Sean mengaku bahwa dia dipekerjakan untuk merekam efek uji coba senjata ini. Kita tidak pernah tahu mengapa dia tidak peduli dengan dilema etika merekam orang yang dihilangkan keberadaannya. Alan menemukan kamera salah satu turis dan menonton video proses hilangnya para turis. Kita tahu bagian itu benar, jadi kemungkinan besar itu percobaan dan senjata itu benar-benar nyata. Di akhir, seperti yang saya ceritakan, Sean ditembak oleh seseorang, yang mana kemungkinan besar organisasi yang mempekerjakannya. Saya pikir menghabisi Sean sudah direncanakan sejak awal demi menjaga rahasia mereka. Atau Sean dihabisi karena membiarkan Ray dan Alan menjadi kebal terhadap senjata. Bagaimanapun, film berakhir dengan Ray sebagai orang terakhir yang selamat. Sementara telepon berdering dengan menyeramkan, Ray tidak bisa menjawab telepon itu tanpa mengungkap keberadaannya. Dia terjebak sendirian tanpa bantuan, diburu oleh unit yang kuat dan kejam. Jadi, saya pikir kemungkinan besar Ray juga akan segera menemui ajalnya. Alan, Ray, dan Sean tidak menghilang atau lenyap karena mereka telah kebal terhadap senjata supersonik. Menurut Sean, suara paus yang dia bawa di dalam kotak makan yang didengar oleh Ray dan Alan mengandung semacam penetral yang membuat mereka tetap ada. Jika kita berasumsi bahwa Sean berkata jujur dan dia memang diberitahu kebenaran oleh organisasi misterius, semua ini adalah uji coba. Semua penumpang kapal dan semua penduduk kota telah menghilang. Mereka mungkin berpindah ke dimensi lain, tewas, atau entah kemana.
Perlu diingat bahwa suara paus bukanlah obat, melainkan hanya perlindungan jangka pendek. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa Alan akhirnya meninggal. Dia hanya beberapa saat, maksud saya lebih sebentar dibandingkan Ray dalam mendengar suara paus, yang mengakibatkan perlindungannya tidak sekuat perlindungan pada Ray. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan sekitar, Bang? Oke, jadi sebelum semua orang menghilang, para turis di kapal melihat seekor walrus dewasa menyerang anaknya. Alan juga yakin melihat seekor burung tanpa mata. Selain itu, Jim berkata bahwa alam harus dihormati atau kita akan menghadapi bencana. Meskipun peringatan ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan bahaya uji coba senjata tersebut, ternyata ini bukanlah tes pertama. Eksperimen yang kita lihat hanyalah yang terbaru dari serangkaian perusakan ekosistem yang telah lama terjadi. Kota kecil di Rusia ini tidak dipilih secara kebetulan. Pemerintah tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia, dan kota ini sangat terpencil sehingga hanya sedikit orang yang tahu tentang eksperimen tersebut. Luka-luka yang muncul di tubuh Alan dengan yang kita lihat pada beruang kutub dan walrus di awal film, Ray berpikir senjata itu tidak hanya membuat hewan-hewan itu gila, tetapi tampaknya juga merusak tubuh mereka. Perlu dicatat juga bahwa potongan-potongan kecil daging paus terlihat sangat mirip dengan ukuran dan bentuk banyak luka di tubuh Alan dan beruang kutub. Di antara tiga yang selamat, Alan satu-satunya yang makan daging paus di kapal. Itu mungkin mempercepat kemunduran kondisinya sehingga menjadi sakit. Dia terinfeksi oleh daging paus beberapa waktu sebelum senjata diaktifkan. Film ini berisi peringatan dan mirip dengan Oppenheimer, tetapi dengan sentuhan kosmik. Intinya, eksperimen yang tidak terkendali tidak pernah berakhir baik. Dalam hal ini adalah pengujian senjata, itu mengerikan dan seringkali menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!